kegiatan belajar pada hari ini agar kegiatan belajar ini itu menjadi suatu keberkahan dan menjadi bermanfaat. Silakan ketua kelas Ananda Indralam boleh dipimpin di atas jawabannya. Baik Pak, mereka rekan-rekan sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini ada baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Ananda Indralam telah membina pada pagi hari ini. Sebelum Saya kau boy di depan. pembahasan kita kali ini, izinkan Bapak itu mengajukan kehadiran kalian terlebih dahulu. Pegang. Saya Ciptagung, saya Maharani, Rita Arisa, ini sahabat kalian, Abdani Sapartiwi. Apakah ada yang tidak hadir? Ini sama Jana. Siapa? Nah, yang tidak hadir? Antri Mbak, antri. Ketua kelas, kenapa anda tidak hadir? Alfa Pak, tidak ada kabar Pak. Baru hari ini atau sudah sering dia nggak hadir? Setiap hari, Tadi Pak. pelajaran tadi juga tidak hadir Pak. Kemarin enggak ada. Oke, nanti tolongnya ketua kelas itu ditanyai aja. Sudah ditanya Pak, tapi tidak jawab. Aku tanya tadi aku kasau nanti kau. Aku Pelajaran cepuk kita kau. pada hari ini yaitu tentang sumber sejarah. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, ada nggak anak-anak tahu apa itu sumber? Definisi dari sumber. Ya, silakan angkat tangan yang ingin membantu Bapak. Atau jika tidak ada, Bapak pilih secara chat ya. Ananda Delia mungkin tahu apa itu sumber? Apa itu sumber? Referensi, Pak. Referensi. Bagus, jawabannya bagus. Apakah ada pendapat lain? Silakan. Ananda Cahyo mungkin berpendapat apa itu sumber? Oke, jadi setelah kita simpulkan dari jawaban Ananda Delia dan Cahyo, bahwasanya sumber itu referensi atau bahan. Nah, jadi dapat kita simpulkan pada hari ini kita itu belajar tentang sumber sejarah atau referensi ataupun bahan daripada sejarah itu. Nah, seperti kita tahu kan bahwa bentuk dalam penulisan sejarah itu memiliki beberapa sumber. Nah, di sini dapat kita baca yaitu pengertian sumber sejarah. Sumber sejarah adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud. Jadi dia itu tidak terbatas untuk sesuatu hal yang berwujud seperti itu. Bisa juga hal yang tidak berwujud. Serta berguna bagi penelitian sejarah Indonesia. Terus tidak ada zaman pernah sekarang. Nah, kalau kita tahu kan segala sesuatu yang berwujud itu seperti candi, prasasti kan dan lain sebagainya. Nah, bisa tolong bantu Bapak jelaskan contoh sumber sejarah yang tidak berwujud. Silakan. Sejarah lisan, Pak. Betul, sejarah lisan. Nah, jadi sejarah lisan itu juga bisa digunakan sebagai suatu sumber sejarah. Nah, di sini itu ada pengertian sumber sejarah berdasarkan sifatnya yaitu primer dan sekunder. Nah, berasal dari etimologinya yaitu primer dan sekunder. Tahu tidak apa itu primer dan sekunder? Silakan Ana Linda. Sumber primer dan sumber sejarah tertentu yang mereka pelajari. Ada sumber sekunder, adalah sumber sejarah yang memberikan bukti secara langsung oleh pihak pelaku. Nah, jadi secara sederhana sumber primer adalah sumber sejaman. Misalkan tentang kerajaan Sriwijaya nih. Nah, sejarah atau sumber primernya itu adalah segala sesuatu yang berkaitan atau sezaman dengan kerajaan tersebut. Contohnya itu seperti prasasti Kendukan Bukit, Talang Suwur dan sebagainya kan. Nah, sedangkan sumber sejarah sekunder adalah segala sesuatu yang tidak berasal dari zaman tersebut. Nah, itu jadi kita bisa lihat segala sesuatu hal itu tidak harus berada di zaman tersebut, itu bisa dikategorikan sebagai sejarah sekunder. Nah, setelah pengertiannya kita lanjut ke contohnya. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi bahwa contoh sumber sejarah primer adalah segala sesuatu yang berasal dari
zaman tersebut. Bisa kita lihat sini, ini ada satu prasasti. Silakan Ananda Delia, prasasti apa ini? Talang dua, Pak. Oke, baik. Betul. Nah, yang kedua itu contoh sumber sejarah sekunder. Yaitu ada 3 di sini. Artikel ilmiah, tulisan literatur, dan hikayat yang dibuat bertahun-tahun setelah peristiwa sejarah tersebut. Nah, jadi hikayat ataupun kitab tersebut juga bisa digolongkan sebagai sumber sejarah sekunder selama kitab atau hikayat tersebut dibuat tidak saat peristiwa tersebut terjadi. Nah, misalkan kita sedang membaca buku atau artikel mengenai kerajaan Sriwijaya, buku atau artikel yang kita baca itu juga termasuk sumber sejarah sekunder karena dia tidak sezaman dengan sejarah yang sedang kita pelajari. Nah, mungkin sampai di sini saja materi kita pada hari ini. Nah, apakah ada yang ingin membuat kesimpulan tentang materi yang Bapak sampaikan pada hari ini? Silakan, Anda Putri. Apakah bisa membantu Bapak membuat kesimpulan materi kita pada hari ini? Apakah ada yang ingin membantu Anda Putri? Silakan. Membantu Pak. Kesimpulannya dari yang sudah Bapak sampaikan bahwa sumber sejarah itu terbagi menjadi 2 berdasarkan sifatnya, yakni sumber sejarah primer dan sumber sejarah sekunder. Sumber sejarah primer secara singkat dapat diartikan yakni sumber yang berasal dari periode yang sama dengan kejadian atau peristiwa tersebut, sedangkan sekunder sumber sejarah sekunder yang tidak berasal dari periode pada saat kejadian tersebut. Contohnya kalau primer itu kalau terkait Sriwijaya seperti prasasti Ketukan Bukit, prasasti Talang Tua dan sebagainya, sedangkan sumber sekunder yakni tulisan-tulisan penelitian terkait Sriwijaya. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih Anda. Kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, untuk mempertajam pengetahuan kalian mengenai sumber sejarah berdasarkan sifatnya, hari ini Bapak akan membentuk 2 kelompok nih. Nah, jadi satu kelas ini Bapak bentuk 2 kelompok itu berdasarkan nomor absennya. Jadi yang ganjil itu akan membahas tentang sumber sejarah primer, dan yang genap itu sumber sejarah sekunder. Dapat dipahami anak-anak? Paham Pak. Bapak kasih waktu 2 menit ya, karena kan ini hanya rangkuman saja. Jadi silakan kalian diskusikan dengan teman-teman berdasarkan ganjil genap, dan kalian tunjuk perwakilan dari ganjil genap tadi siapa yang ingin menjabarkan materinya. Oke? Paham anak-anak? Paham Pak. Bapak tunggu ya 2 menit, silakan. Baik, untuk nomor absen ganjil, siapa yang ingin menjelaskan? Mungkin Ibu bukan saja karena waktu nak ya. Yang cukup Ibu lihat kemampuan dalam komunikasi. Silakan dilakukan kegiatan berikutnya. Baik, terima kasih kepada 2 orang teman tadi yang telah membantu Bapak menyimpulkan materi pada hari ini. Pertemuan kita cukup sampai di sini saja. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.